semuanya, perkenalkan nama aku Amelia Duyanti. Saya mahasiswa Universitas Mula Warman, program studi arsitektur 2021. Kesibukanku selama menjadi mahasiswa Universitas Mula Warman, khususnya program studi arsitektur, adalah makan, tidur, nugas. Makan, tidur, nugas. Tugasnya tuh berlimpah ruah banget. Sampai-sampai kayaknya makanan pokokku udah bukan nasi lagi deh, tapi tugas. Ini nih contoh tugasnya. Gimana? Ribet kan? Nah, jadi kesibukanku selama ini kalau bukan makan, tidur, nugas. Makan, tidur, tugas, kuliah. Tapi untungnya tugas-tugas ini masih cukup menyenangkan untuk aku kerjakan, mulai kayak menggambar, melukis, membuat garis, dan mengerjakan beberapa makalah. Nah, tapi bukan itu sih permasalahannya. Permasalahannya adalah waktu. Ya, waktu. Kenapa coba waktu? Karena biasanya dosen itu kan ngasih tugas tuh sebenarnya panjang ya, waktunya kayak biasa 3 atau 4 hari. Nah, sedangkan aku tuh kayak pemalas dan akhirnya memilih untuk mengerjainnya tuh pada hari-hari akhir dekat deadline. Nah, waktu itu sepertinya kayak jam 8 malam ada tugas terakhir ngumpul. Nah, aku tuh kayak belum mengerjakan sama sekali pada hari itu. Jadi akhirnya aku ngerjainnya mulai dari sore sampai nge-push tugas itu sampai jam 8 malam. Sebenarnya nggak baik sih, cuma biasanya ide-ide muncul dan niat tuh muncul pas sudah mau waktu deadline. Nggak boleh ditiru ya guys. Tapi ya aku tuh ngerasa juga kalau malam-malam itu kayak waktu-waktu buat ide keluar, buat waktu buat lebih lancar lagi. Entah kenapa ya, malam itu kayak lebih kayak siang malah lebih menyenangkan gitu daripada siang-siang tuh malah waktunya buat tidur. Udah kebalik ya guys. Ini kebiasaan sudah mulai semenjak kuliah di arsitektur. Kalian gitu juga nggak? Komen di bawah ya. Wahai Amalia Duyanti, kerjakanlah tugas estetika bentukmu dulu, karena deadline-nya sebentar lagi. Iya juga sih, deadline-nya sebentar lagi ya. Aduh. Wahai Amalia Duyanti, janganlah engkau mengerjakan tugas dengan setengah-setengah. Kerjakanlah tugas pengantar arsitektur. Kerjakan dulu tugas estetika bentuknya. Aku jadi mau ngerjain yang mana ini? Astaga. Ya, kejadian tadi tuh kayak hampir beberapa kali lah terulang karena aku sendiri ya, kesalahan dari aku sendiri yang nunda-nunda pekerjaan, nunda-nunda waktu, padahal waktunya panjang tapi selalu ngerjainnya di mepet-mepet dekat-dekat deadline. Dan akibatnya kalau sudah kayak gitu aku kadang begadang, aku kadang sampai nggak makan, akhirnya aku sampai kadang nggak maksimal gitu kalau pagi kuliah. Ya, jadi aku mau cerita-cerita sedikit sama kalian tentang pengalaman aku selama setengah semester ini berkuliah di program studi arsitektur. Ya, kalau kalian pikir kalau anak arsitektur itu ngapain sih kuliahnya, apa dia yang desain gambar itu ya, apa yang dia gambar bangunan yang unik-unik itu ya. Ya, kalau kalian berpikir kayak gitu itu betul sekali. Kalau anak arsitektur yang mendesain dari bangunan itu, mulai dari bentuknya mungkin atapnya yang mungkin unik-unik, kotak-kotak, bulat, sampai yang tak terpikirkan sama orang-orang awam ya. Ya, kalau kalian berpikir seperti itu tuh betul. Jadi kami yang merancang bangunan yang tetapi apa yang kita bangun tuh meliputi keindahan dan kekuatan, fungsi, dan juga mempertimbangkan hal-hal lain. Dan mempertimbangkan hal lain itu bisa berupa aspek dari manusia itu sendiri, bisa berupa psikologi, sosial, dan budaya. Jadi anak arsitektur itu nggak melulu tentang bangunan-bangunan yang aneh, yang nggak masuk di akal, tapi kita juga mempertimbangkan hal-hal yang lain. Jadi tidak selalu asal gitu. Ya, jadi selama berkuliah arsitektur aku juga mulai tahu tentang bahan-bahan bangunannya. Kalau awalnya sebelum aku kuliah itu aku cuma tahu batu bata sama semen gitu ya, ditempel, disusun-susun terus bentuk jadi rumah, mungkin aku cuma tahu gitu doang. Tapi selama aku kuliah ya di arsitektur ini aku mulai tahu ternyata bahan bangun yang lain itu
itu ada juga loh, kayak misalnya bambu, beton itu cara aplikasikannya itu seperti apa. Beton itu ternyata bisa dibuat dengan beton ekspos, terus kemudian juga diberikan sedikit pemanis seperti kaca, terus kemudian dipadankan dengan material kayu, itu memberikan efek yang luas, memberikan efek yang lebih industrial seperti itu. Jadi akhirnya kita tambah ilmu lagi di program studi ini. Jadi tidak melulu tentang batu bata plok terus jadi rumah, enggak. Ternyata kita bisa mengimplementasikan dengan bahan-bahan lain supaya menjadi lebih, estetikanya bisa lebih nambah dan memberikan efek yang lebih lagi gitu. Terus juga dalam arsitektur itu juga mempelajari juga tentang garis-garis. Nah, dalam garis-garis ini juga mempelajari teknik-tekniknya itu yang seperti apa sih, cara menggambar manual yang indah itu seperti apa. Jadi tidak melulu tentang gambar plok langsung jadi, enggak. Jadi kita juga mempelajari hal itu supaya gambarannya itu bisa menghasilkan gambar yang lebih baik lagi. Terus juga kemudian di program studi arsitektur ini aku juga mempelajari tentang menggambar teknik ya. Jadi di gambar teknik ini adalah bagaimana seorang arsitek menyampaikan idenya dari kepalanya, terus kemudian divisualisasikan dalam bentuk gambar. Nah, jadi arsitek itu komunikasinya dalam bentuk gambar ya guys ya. Jadi apa yang kita ada dalam ide terus kemudian kita gambar, visualkan dalam bentuk gambar. Nah, di dalam pembentukan gambar ini kita juga butuh teknik-tekniknya atau step-stepnya. Jadi tidak ngasal. Jadi kita juga menjelaskan apa aja yang di dalam gambar itu. Nah, di dalam gambar itu kita butuh juga aspek lain untuk memenuhi standar yang ada. Itu misalnya seperti komunikatif atau mudah dimengerti. Jadi pada gambarnya itu sudah dijelaskan material apa aja yang yang ada, material apa yang digunakan, material apa aja sih yang cocok. Nah, terus juga di dalam gambar itu juga menjelaskan ukurannya mulai dari lantai kepada atap itu berada pada berapa meter seperti itu. Nah, terus juga kemudian adalah normatif atau sudah sesuai aturan. Nah, sesuai aturan ini sudah mengikuti standar yang ada. Nah, terus juga perlu keakuratan atau presisi atau sesuai dengan teknisnya. Nah, terus kemudian juga itu terukur atau memiliki skala. Nah, skala ini maksudnya apa sih? Kalau misalnya skala pada apa yang kita gambar itu pasti beda kan dengan skala dalam bentuk nyata. Nah, daripada kita kebingungan dan tidak mengerti, pada gambar itu kita juga memperjelas pada hal-hal detail itu. Jadi supaya tidak terjadi miskomunikasi. Nah, terus kemudian juga perlu efektif, yaitu tepat guna. Ya, jadi segitu dulu yang bisa aku sampaikan ke kalian tentang pengalaman aku selama setengah semester ini sebagai mahasiswa Universitas Mula Warman, khususnya program studi arsitektur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.